Tuhan. Selamat pagi. Pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang selalu kita rayakan. Kalau minggu lalu kita rayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang akan kita persiapkan untuk anak-anak kita. Bagaimana ini juga harus kita yakini sebelum kita menerima Yesus yang adalah Putra Allah yang memberikan roh penghibur, Roh Kudus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, rasanya kita itu semakin bingung untuk memahami Tritunggal Maha Kudus. Kalau hari demi hari kita tidak menghayatinya di dalam iman kita kepada Allah. Kok Allah punya anak? Kok punya ibu? Kok rohnya terpisah dan seterusnya. Di mana Yesus ketika Allah Israel menyelamatkan bangsanya yang tegar tengkuk, yang selalu menyakiti, menyewakan atau mengecewakan Allahnya. Bapak Ibu, saudari, saudara yang terkasih, kalau kita berpikir dengan otak kita nggak akan mampu memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena konsepnya, oh iya, dulu Allah menciptakan alam semesta sendirian, meskipun roh Allah itu hadir, tapi masih belum disebut Roh Kudus yang katanya datang kemudian. Lalu begitu banyak para utusan Allah yang mau mengantar bangsanya taat kepada Allah melalui para utusannya, para nabinya, tetapi tidak bisa menjawab, tidak bisa taat kepada Allah. Maka tadi kita mendengar bagaimana dalam kitab Keluaran Musa berdoa, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu Tuhan, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tekuk, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berusaha membuat bangsanya itu percaya dan taat kepada Allah. Tetapi bangsa Israel berkali-kali mengecewakan, menyakiti, bahkan seringkali melukai hati Allah. Juga nabi-nabi yang lain tidak bisa membuat bangsa Israel itu setia kepada Allah. Meskipun ada perjanjian, aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Tapi tetap berkali-kali Allah dikecewakan. Sampai akhirnya ia mengutus putranya yang tunggal agar semua orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan ternyata Yesus putranya juga tidak
diterima oleh mereka. Bahkan menderita, dan ternyata penderitaan itulah yang menyelamatkan kita. Karya penyelamatan dimulai dari inisiatif Allah yang mencintai manusia luar biasa. Sampai-sampai ia harus memberikan putranya itu menderita di kayu salib. Dan ternyata tidak sampai di situ saja. Rohnya lah yang akhirnya ketika Yesus wafat, bangkit, menampakkan kebangkitannya kepada semua murid. Sampai akhirnya kemarin kita rayakan hari raya Pentakosta, kehadiran Kristus yang hadir melalui rohnya, yang dijanjikannya engkau tidak akan dibiarkan sebagai yatim piatu, dan itu ternyata benar. Roh Kudus yang kita terima memampukan kita semua untuk tetap percaya, dan akhirnya roh tetap menemani kita semua dengan perkataan, biarlah engkau selalu berada di tengah-tengah kami, berjalanlah pada kami semua. Gak cukup Romo kita bisa memahami sebenarnya bagaimana kalau saya memperlihatkan sesuatu yang sederhana. Kita bisa pandang lilin misalnya. Ada nyala apinya. Bisa kita lihat. Kalau belum dinyalakan mungkin tidak sempurna lilin itu. Ada juga batangnya, bahannya, yang membuat lilin ini bisa berdiri. Tapi ternyata nggak bisa hidup kalau tidak ada di dalamnya apa? Sumbunya. Kita bisa membayangkan itu. Begitu juga dengan Allah katanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyinari. Ternyata kalau lilin ini bisa habis. Makin lama makin hilang. Tapi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak seperti itu. Atau dalam tubuh kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Ada badan kita. Juga di situ ada jiwa, semangat kita. Dan ternyata ada roh yang menghidupi kita biar bisa hidup. Atau tumbuh-tumbuhan yang bergerak, itu ada batangnya, ada air ataupun ada kehidupan yang mengalir di dalam atau pohon itu. Dan juga ada buah-buah yang muncul ketika saatnya tiba. Tapi mereka akan mati. Kita bisa memperlihatkan bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa dianalogikan itu. Atau matahari, kita tahu di sana tempatnya matahari. Kita bisa merasakan sinarnya, terang. Kalau pagi hari kita bisa merasakan, bisa melihat sesuatu. Tapi banyak dari beberapa bangsa, orang ataupun manusia menyembah matahari sebagai Tuhannya. Dan memang kekuatan matahari itu ketika ada tanaman, ada binatang, ada sesuatu yang tidak disinari matahari, kita tahu banyak penyakit, tidak hidup dengan baik dan seterusnya. Tapi sinarnya, panasnya juga kita rasakan siang hari, ya. Dan itu kita nggak bisa memperlihatkan. Tapi matahari akan habis juga, akan selesai. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus nggak akan habis. Ia dari awal sampai akhir tetap bersatu, satu sama lain. Tapi semakin saya menjelaskan begitu detail, semakin saya menjelaskan, oh iya, Allah Bapa itu perjanjian lama ketika Allah menciptakan semuanya, bangsa-bangsa mengirim para nabi-nabinya, Musa, Hosea, Nabi Yeskiel dan sebagainya, Yunus dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa mengubah bangsa Israel tetap setia kepada Allah. Dan akhirnya mulailah tampil Yesus, putranya, yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia.
Kisahnya Allah sudah stop, lalu Yesus sampai akhirnya ia wafat. Dan itulah baru proses perjalanan Bapa, lalu tengah-tengahnya Tuhan Yesus, lalu Yesus wafat, bangkit naik ke surga, berikan Roh Kudus, Roh Kuduslah sekarang yang berperan. Kalau berpikir secara sejarah seperti itu, sejarah manusia juga nggak bisa. Karena Allah Bapa yang dulu sampai Roh Kudus yang sekarang berada di tengah-tengah kita tetap satu dan sama. Bagaimana kita bisa jelaskan? Nggak bisa, seperti dalam bagian awal tadi saya misa, bagian pengantar. Ketika kita memahami dengan pikiran kita, bagaimana Allah kita bisa jelaskan, nggak muat otak kita. Kalau semakin kita jelaskan dengan buku yang sebanyak mungkin ataupun dengan video, dengan apapun juga, Allah menjadi tidak maha kuasa. Kok bisa-bisanya Allah yang besar menciptakan itu menjadi manusia? Apalagi dalam kandungan seorang wanita, namanya Maria. Kok bisa? Lalu Allah kemana ketika Yesus yang adalah Allah dalam rahim manusia? Apakah pekerjaan Allah menciptakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dipelihara, Allah nggak bekerja? Ada sebuah film yang menceritakan bagaimana manusia pernah dikasih kesempatan menjadi Allah. Pemimpinnya, oke, dia bisa membelah laut seperti Allah. Dalam diri Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut merah. Bisa dilakukan. Dia bisa membuat ini, bisa menghidupkan orang dan sebagainya. Ketika ada permintaan orang-orang yang minta disembuhkan, minta sehat, minta lulus dan sebagainya. Satu hari, satu detik udah banyak sekali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semua umatnya kelabakan pasti seorang manusia. Enggak sanggup. Yang sedang sakit, yang mau melahirkan, yang mau berjalan, yang mau ujian dan sebagainya. Nggak bisa dibayangkan kalau seorang manusia mau menjadi Allah. Tapi lebih banyak sekarang manusia-manusia yang mau mencapai, mau menjadikan dirinya seperti Allah. Dengan banyak membangun tempat, menghidupkan, membuat manusia buatan, membuat ini dan rekayasa dan sebagainya. Hanya sebagian kecil. Maka dari itu Bapak Ibu, Saudari, Saudara terkasih, ketika manusia mau menyamakan dirinya seperti Allah, banyak kejadian-kejadian yang namanya kiamat 1, 2, 3 dan seterusnya, Menara Babel, Nuh, kita bisa bayangkan. Mungkin COVID kemarin juga. Kita nggak tahu bagaimana cara kerja Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita menyadari, semakin kita mau menyamai Allah, semakin kita nggak ada apa-apanya di hadapannya. Amin. Untuk itu mari, kita bersyukur, saya menyadari Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu jadi satu kesatuan dalam diri kita. Dan ketika saya mau menyampaikan sesuatu, kita melihat orang yang menderita, orang yang sakit, sebagai seorang dokter harus punya prioritas membantu orang yang sakit itu. Sebagai seorang pengajar, dia punya prioritas mendidik anaknya sampai dia lulus, bukan malah sebaliknya memanfaatkan dan akhirnya menyalahgunakan. Sebagai seorang pemimpin, wakil rakyat dan sebagainya, dia tahu tugas utamanya. Itu yang harus kita lakukan. Bukan sebagai pemimpin, tapi dia mau serakah menguasai rakyatnya. Bukan rakyat yang menguasai dirinya untuk mewakili. Sebagai ibu rumah tangga, dia tahu tugasnya, melayani anak-anaknya, memelihara, masak, menyiapkan, dan lain sebagainya. Sebagai ayah tahu, dia harus pulang ke rumah, menyapa, menyayangi istri dan anak-anaknya, bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, bukan kepada mereka saja, tapi kepada Allah melalui istri anak-anaknya. Sebagai anak kita punya tanggung jawab pada orang tua selagi ia masih hidup. Bukan malah sebaliknya. Ketika meninggal baru, saya akan kasih peti yang bagus, saya kasihkan baju yang bagus, saya akan antar, saya harus punya dan sebagainya. Untuk apa? Allah hadir dalam diri kita.
Apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Sehingga iman itu akan berhasil dengan baik ketika tindakan itu nyata. Bukan mulutnya bagus, bukan pikirannya cemerlang. Roh Kudus akan membantu kita untuk membela kebenaran itu. Tapi kebenaran itu harus dinyatakan bukan dengan mulut, dengan pikiranku saja, tapi dengan sebuah tindakan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Allah yang tahu menyelamatkan umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus putranya yang tunggal. Agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kerajaan Allah yang akan kita nantikan itulah menjadi akhir kehidupan kita. Dunia akan berakhir. Pekerjaan, kekayaan, jabatan dan sebagainya akan hilang. Hanya ALM atau almarhum jabatan kita, profesor, doktor, juara ini, juara itu, hebat ini dan sebagainya akan enggak akan kita bawa. Tapi cinta, perhatian, tanggung jawab pada semua orang yang diberikan Tuhan kepada kita, itu yang akan dilihat oleh Allah. Dan kita begitu bangga ketika kita dipanggil Tuhan, kita melihat, oh anak saya dididik dengan baik. Oh cucu saya luar biasa. Karena apa? Iman, teladan orang tua kepada anak-anaknya dan terus menerus menyatukan kita untuk mencintai Allah. Dan akhirnya kalau dikatakan orang yang percaya itu akan berada dalam keselamatan. Tapi yang tidak percaya ia berada dalam hukuman karena dia sendiri merasa dirinya tahu. Mereka yang mau menguasai Allah akan mendapatkan hukuman karena bukan Allah yang menghukumnya, karena dirinya sendiri tidak mau menerima berkat Allah itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah